Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum hadzal yaum? Arju bi annakum fi sihatin wa afiyah. Tayyib. Ayyuhat tullab wat talibat. Nastamirra ad-dirasa fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an nastamirra ad-dirasa al-babus tsani al-marafiqul madrasiyah. Baik anak-anak, selanjutnya kita bahas materi kita masih di bab yang kedua, yaitu al-marafiqul madrasiyah. Namun hari ini kita akan khusus belajar tentang at-tarkib. At-tarkib itu artinya struktur kalimat atau tata cara menulis dan mengarang dengan bahasa Arab. Ya, tarkib yang pertama yang nanti akan kita pelajari adalah ismul isyarah. Kemudian an-na'tu wal man'ut dan al-mubtada wal khobar. Yang pertama adalah ismul isyarah. Saya nanti menjelaskannya secara singkat aja. Kalau ada yang kurang jelas nanti dibahas di grup atau dengan WA pribadi. Yang pertama ini ada isim isyarah. Adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjuk sesuatu, baik jarak dekat maupun jauh. Ada hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Sangat mudah sekali materi ini, nanti bisa difahami sendiri. Kemudian yang kedua adalah an-na'tu wal man'ut. Na'at dan man'ut. Nah, ini ada istilah na'at dan ada istilah man'ut. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau kata karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Atau lebih mudahnya kita mengartikan na'at itu sebagai sifat. Dan man'ut itu adalah yang disifati atau yang diberi sifat. Ya, lebih jelasnya ini ada contoh kalimat yang terdiri dari na'at dan man'ut. Pertama ada kalimat Ibrahim tilmidun nasyitun. Ya, Ibrahim itu mubtada atau nama orang, subjeknya. Kemudian tilmidun ini adalah man'ut. Nasyitun itu adalah na'at, sifat. Nah, ini yang disifati, yang punya sifat nasyitun, rajin, itu adalah siswa. Na'at dan man'ut itu harus sesuai dari jenis mudzakkar dan muannasnya. Ya, singkat aja tentang na'at dan man'ut. Nanti kalau ada yang bingung atau kurang jelas, nanti tanya ya. Yang ini adalah contoh untuk yang mu'annas, harus sama. Ini tilmidatun, di sini juga nasyitatun. Ya. Selanjutnya tentang mubtada wal khobar. Mubtada itu adalah kata benda atau isim selain kata kerja yang dibaca rofa dan berada di awal kalimat. Mubtada itu mesti di awal kalimat. Jadi mubtada bisa terdiri dari nama orang, isim domir, nama benda, nama ruangan, dan sebagainya. Mubtada tidak bisa dari kata kerja. Ya, diingat-ingat mubtada itu tidak bisa terdiri dari kata kerja. Sekarang khobar. Khobar itu adalah kata yang pasti ada setelah mubtada. Ya, jadi urutannya setelah mubtada pasti nanti kemudian diikuti dengan khobar. Dan fungsinya sebagai penjelas dari mubtada. Khobar itu nanti bisa terdiri dari isim sifat, bisa terdiri dari jar majrur dan dzaraf atau keterangan tempat. Selanjutnya, ya, ini contoh-contoh dari kalimat yang terdiri dari mubtada khobar. Nah, pertama ada huwa Faruq. Dia Faruq. Huwa ini nanti mubtadanya, Faruq itu adalah khobarnya, ya. Hiya Khilya, anta Umar. Sama dengan yang tadi.
Nah, ini ada penjelasan yang harus diperhatikan. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Kalau mubtadanya mudzakkar, berjenis laki-laki, maka khobar juga harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobar juga harus muannas. Nah, ada lagi contoh di sini. Kalau ini mubtadanya itu dari isim domir, huwa, hiya, ini isim domir. Sekarang mubtadanya dari nama orang, bisa juga dari nama orang. Hamid tilmidun, Hamid murid. Aisyah mudarrisatun, karena ini muannas, maka khobar di sini juga muannas. Kalau bukan nama orang, bisa juga dengan at-tilmid, profesi, atau nama gedung, al-madrasah, kabiratun. Ini muannas, sininya juga harus muannas. Ya. Setelah kita lanjutkan, sekarang contoh mubtada yang didahului dengan isim isyarah dan khobarnya dari isim sifat. Nah, ini ada hadzal hammam nadhifun. Jadi mubtadanya didahului dengan hadza, hadhihi, dzalika dan tilka, baru kemudian ada khobar. Ya. Jadi yang berwarna merah ini mubtada, yang bergaris bawah ini adalah khobar. Ini ada keterangan. Nah, tadi yang saya sebutkan yang bercetak tebal atau merah itu mubtada, yang di baris bawah itu khobar. Susunan ini harus sesuai dari mudzakkar dan muannasnya. Ya, sudah jelas tentang mubtada dari isim isyarah, diawali dengan isim isyarah semua. Ya, kemudian khobarnya ini dari kata sifat. Semuanya ini terdiri dari kata sifat. Berikutnya adalah mubtada masih dengan didahului isim isyarah, ada hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Ini adalah mubtada semua yang bercetak merah. Kemudian khobarnya ini terdiri dari keterangan tempat, ada fi di dalam, ala di atas, amama di depan, baina di antara. Nah, ini khobar, macam-macam khobar. Kalau tadi kan dari isim sifat, ini dari keterangan tempat atau dzaraf. Silakan dipelajari lagi, dibaca-baca lagi, difahami, disimak betul materi yang saya sampaikan ini. Karena di sini saya hanya singkat saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan di grup atau di WA pribadi saya. Alhamdulillah, syukran ala ihtimamikum, syukran ala ijtihadikum ma'an najah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.